Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekal, nomor NRP 5026 2111101, dari kelas SEB. Jadi pada kali ini saya akan memberikan sebuah vlog untuk ini Pak praktikum sales department. Jadi pada praktikum kali ini kita akan mulai membuat dari customer hingga membuat sebuah penawaran kepada customer hingga bisa melakukan sebuah delivery dari suatu material atau suatu barang hingga kita bisa membuat ini suatu invoice kepada customer. Jadi ada 17 step yang kita lakukan di sini. Yang pertama, kita buat create new customer. Oh ya, sebelumnya pendahuluan saja. Ini selama ini tidak ada kendala apapun, tidak ada error, tidak ada hal-hal yang begitu krusial banget. Terus juga ini saya sudah buka dua sama ini pada dasar sama, ini dokumen sama, cuma yang bedanya ini saya taruh di paling akhir untuk mengecek nomor-nomor dokumen yang sudah saya buat berdasarkan step-step itu tadi. Oke, yang pertama kita membuat create new customer. Pada dasarnya create new customer ini kita membuat ini master data baru dari sebuah customer gitu. Jadi pada awalnya kita membuat dulu customer yang akan kita gunakan sebagai tujuan dari material-material kita nanti. Untuk membuatnya kita gunakan aplikasi maintain business partner terlebih dahulu. Habis itu kita pilih bagian organization. Setelah kita pilih kategorinya ya, kita gunakan FA customer. Ini pada screenshot ini sebenarnya sudah selesai sih. Pada saat itu saya ini apa penggunaannya masih screenshot pas sudah jadi gitu. Terus setelah saya tanya-tanya ternyata bisa pakai video terus screenshot, jadinya untuk screenshot ini memang agak beda sih. Oke, pada dasarnya seperti ini. Kita samakan dengan data-data yang ada di modul. Lalu kalau sudah nanti diubah ke customer. Oh ya, pada membuat master ini itu ada tiga sih sebenarnya yang penting. Itu ada kurang lebih ada tiga, yaitu general, accounting, sama sales. Itu yang nanti akan disimpan untuk customer master datanya ini gitu. Jadi untuk customer kurang lebih sudah data-datanya seperti ini. Ini juga untuk shippingnya. Lalu nanti kalau sudah dibuat ya, itu nanti ada notifikasi seperti ini, business partner 51050. Ini sesuai dengan nomor dokumen yang sudah saya buat. Oke, berikutnya ini create contact person for customer. Jadi tadi kan kita sudah membuat customer baru, sekarang kita buat contact person ini sebagai representatif yang akan menghubungkan dari perusahaan ke customer. Jadi kayak ada orang tengahnya gitu. Oke, pada dasarnya kurang lebih pakai maintain business partner sama kayak create new customer, tapi bedanya kita pakai person. Terus kita buat contact new person untuk create-nya ini, isikan data-datanya sesuai dengan sesuai dengan modul. Nanti kalau sudah, nah ini kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, nanti langsung tinggal create. Nah, ini ada 51447. Nah, sesuai dengan nomornya di sini. Oke, lanjut lagi itu create BP relationship. Ini untuk menghubungkan antara customer sama kontak person yang sudah kita buat tadi. Oke, jadi untuk menggunakannya kita pakai aplikasi create BP relationship. Terus untuk kategorinya has contact person, lalu masukkan data-datanya sesuai dengan modul. Lalu isikan juga untuk kontak person datanya seperti departemen dari mana aja. Nanti kalau sudah nanti bisa di continue juga gitu. Nah, ini kalau misalnya relationship was applied berarti udah bisa. Oke, lalu kita menuju ke 4, yaitu create customer inquiry. Ini bisa melalui aplikasi create inquiry. Jadi inquiry pada dasarnya itu kayak permintaan dari customer itu untuk meminta informasi pada sales gitu. Tapi ini masih belum terikat sama sekali sih gitu, cuma nggak bisa ngecek-ngecek informasi aja gitu. Jadi untuk membuatnya ini bisa menggunakan inquiry jenis IN ya. Nanti kita akan kesini terus, lalu dibuat sesuai dengan modul. Nanti kalau sudah masuk ke sini isikan data-data sesuai dengan modul juga gitu. Terus untuk ya ini juga untuk ngecek juga kita bisa ngecek probabilitasnya. Order probability-nya kita atur gitu. Lalu kita juga atur dari detail stoknya seperti apa. Habis itu juga ya kurang lebih seperti ini. Kalau misal sudah dibuat, di save,
ini nanti muncul sebuah inquiry baru. Kurang lebih datanya sama ya gitu. Lalu customer quotation ini bisa diakses melalui manage sales quotation. Pada dasarnya mirip kayak inquiry, cuma bedanya penawarannya itu sudah mulai terikat secara hukum kepada ini Pak, perusahaan sama ke customer terhadap pengiriman layanan atau barang yang ingin diminta gitu. Jadi nah ini kurang lebih sama kayak buat inquiry tadi, buat ini ya, buat inquiry tadi, cuma di quotation ini pakai Qt ya. Lalu kita bisa pakai create with reference. Reference adalah si inquiry itu tadi, nanti kayak di Kopas gitu, nah habis itu kita bisa langsung apa ya, sebelum kita save gitu ya, kita bisa cek di item condition ini untuk ngecek kayak pricingnya kayak gimana. Kita bisa masukkan condition type ya, untuk bisa masukkan diskon dan kawan-kawan gitu. Kita bisa isikan di sini kalau bisa mau nambah-nambah gitu. Oke, nanti kalau sudah itu bisa di save ya, bisa di save kalau sudah selesai. Nanti buat sebuah quotation baru dengan kode sebagai berikut 2000 ini. Nah ini sudah dibuat 173 ya terakhirnya. Oke, nah ini baru create sales order, dimana ini udah yang paling serius ya. Kita masuk ke manage sales order. Terus ini merupakan hasil dari sales quotation yang sudah kita buat tadi gitu. Jadi yang pertama kita cari dulu, ya kita cari dulu ininya apa, sorry, kita create sales order dulu kalau dari screenshotnya. Nah terus kita menggunakan referensi dari quotation yang sudah kita buat tadi gitu, sama kayak kita buat inquiry sama quotation. Nah nanti kayak di Kopas gitu. Nah kalau sudah, kita pastikan dulu data-datanya, tinggal tekan save, nanti dibuat ini apa, sales ordernya. Ini 175 ya, 175. Oke, lanjut. Cek stok status ini kita bisa menggunakan aplikasi display stock overview. Nah kita bisa ngecek ya hasil dari sales order tadi seperti apa gitu. Nah pertama kita masukkan dulu data-datanya sesuai dengan modulnya, terutama dari plan sama material yang kita gunakan. Nanti lalu di execute, bisa dicek. Lalu kita ini apa, display lagi. Nah detail display, nah yang kita cek itu yang ini apa, unrestricted use ya, dua-duanya untuk ngecek ya apa, sama sales ordernya juga. Nah sales ordernya ini berarti mereka udah disiapkan untuk sales order gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk yang display sales order ini kita ngecek sales order secara lebih detail lagi, itu bisa dicek di aplikasi list sales order. Nah kita masukkan dulu data-data yang diinginkan dalam modul. Nah kita bisa ngecek secara lebih detail lagi. Itu nanti ada availability icon, itu ngecek dari stoknya itu pergerakannya kayak gimana. Terus kita juga di item condition untuk ngecek detail secara pricingnya kayak gimana gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk memulai sebuah delivery, kita bisa melakukan proses start delivery ya. Untuk memulainya kita bisa menggunakan aplikasi create outbound deliveries. Nah jadi di create outbound deliveries ini kita cek dulu ya untuk sales ordernya yang sudah kita buat. Nah ini berdasarkan sales dokumen ya. Kita bisa klik di situ buat create deliveries. Kita nanti langsung dibuat deliveries-nya. Oke, langsung cek stok status ya. Kita bisa menggunakan aplikasi display stock overview. Jadi apa yang kita incer di sini ya itu kurang lebih sama ya. Kita ngecek dulu setiap materialnya yang kita gunakan nanti. Habis itu kita lihat di detail display. Nah itu nanti yang kita cari adalah scheduled for delivery. Artinya material-material tersebut itu sudah dipersiapkan untuk ini, untuk keperluan delivery gitu. Dan kalau bisa dicek dua-duanya gitu. Berikutnya kita ada check outbound delivery status, itu tetap di ini apa, aplikasinya tetap di manage outbound delivery. Jadi kita cek dulu ya. Untuk cek stock status itu bisa dicek di display stock overview. Untuk yang 11 itu bisa dicek di ini manage outbound delivery ya, maaf. Oke, untuk ngeceknya ya kita bisa cari dulu outbound delivery-nya yang udah dibuat ya, ini ya. Nah, outbound delivery dokumen yang udah dibuat. Habis itu kita bisa
ambil pick. Nah, pick itu kayak proses pemenuhan barang yang diinginkan gitu. Dan bisa dicek secara detail juga kalau mau gitu. Nah, di sini pick itu kita pastikan ya, pick kuantitinya 52 sesuai dengan modul. Lalu ini apa, kita juga apply ini untuk storage locationnya di mana nanti materialnya akan disimpan. Nanti kalau sudah kita tekan apply gini, nah outbound delivery is safe gitu kan. Oke, lalu berikutnya untuk post good issue, ini kita bisa ini apa, ceknya di aplikasi manage outbound delivery. Jadi pada dasarnya post good issue dalam SAP itu kayak mengganti kepemilikan dari yang sebelumnya milik perusahaan menuju ke customer gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kita cek dulu untuk outbound delivery dokumennya. Langsung kita post good issue. Nah, kita masukkan tanggalnya juga. Nanti GI-nya udah langsung post gitu. Lalu untuk cek stok status tetap sama, display stock overview aplikasinya. Yang kita ini apa, yang kita target sekarang ini agak berbeda. Untuk carinya tetap sama, ini apa metodenya. Nah, lalu kita bisa detail display. Nah, yang kita cari adalah unrestricted use-nya itu somehow berkurang gitu. Ya, memang harusnya berkurang untuk dua-dua produknya karena kedua produk tersebut itu tadi sudah dikirimkan kepada customer gitu. Nah, karena material-material tadi udah dikirimkan ke customer, kita bisa ke create invoice for customer. Ini bisa diakses melalui aplikasi create billing documents gitu. Nah, di sini kita akan membuat billing due list ya. Ya ini ya billing due list, terus kita masukin data-data yang sudah sesuai. Nah, kita masukkan ini ya apa, untuk dokumen dari ini apa, dari outbound delivery itu tadi. Nah, ini kita bisa save ya untuk ngecek apa saja yang dipakai. Nah, ini langsung dibuat dokumennya 900 ini. Nah, ini untuk display billingnya, billing dokumennya kurang lebih seperti ini. Oke, berikutnya adalah display billing document and customer invoice. Itu bisa dicek di display billing document. Nah, untuk cara ngeceknya kita masukkan billing dokumen terus langsung continue. Nah, langsung masuk ke akuntansi buat ngecek juga ini apa, ngecek perkiraan postingan secara akuntansinya seperti apa gitu. Kurang lebih untuk ngecek-ngecek saja sih. Selanjutnya ada post receive of customer payment. Ini pada dasarnya ini apa ya, untuk nyimpan hasil pembayaran dari customer itu tadi. Untuk cara menggunakannya kita bisa gunakan aplikasi post incoming payments. Nah, di sini kita masukin data-datanya. Ini lumayan detail ya. Kalau misal agak slip satu itu nanti bisa ini apa, balance-nya bisa nggak cocok. Nah, ini kalau sudah itu kita tekan propose ya propose item ya, sorry. Nah, di sini nanti kalau udah muncul itu nanti tekan clear untuk ini, untuk istilahnya memenuhi balance-nya itu tadi. Nah, kalau sudah kalau sudah sampai kayak gini itu kita bisa langsung tekan post-nya ini ya. Nah, ini artinya apa, pembayarannya tadi itu udah diterima ke perusahaan. Nah, ini ada jurnal entry-nya, berarti masuk ke jurnal yang udah dicatat gitu sama perusahaan. Ini ada 1400 ya. Nah, ini untuk jurnal entry-nya sudah tercatat 147 ya, 147. Oke. Nah, langsung dikasih juga jurnal entry-nya, hasilnya tadi ya. Oke. Lalu terakhir kalau sudah selesai semua kita bisa review document flow. Ini menggunakan aplikasi material documents overview. Jadi ini akan ngecek ya material-material yang kita gunakan tadi, pindahnya sampai mana aja gitu kan. Kita cek. Nah, dari sini ini ada ini apa, berdasarkan dari material dokumennya. Nah, ini pada dasarnya ini kan ada kayak toolnya gitu. Jadi dia itu somehow bisa ini apa, kayak menggabungkan semua dokumen-dokumen yang terlibat dalam sales order yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini kalau kita klik salah satu itu nanti bisa muncul seperti ini. Nah, bisa muncul seperti ini. Untuk yang kita inginkan adalah mulai dari delivery, terus material dokumen sampai accounting dokumen, ini semuanya sudah berhasil, sudah oke. Yang artinya dari awal hingga akhir semua proses telah dilaksanakan dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun. Oke, ya ini kurang lebih hasil nomor-nomor dokumen yang sudah saya buat. Jadi itu saja dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.